Tim gabungan akhirnya menemukan sejumlah korban ledakan dahsyat yang menghancurkan rumah mewah di Komplek Grand Polonia Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Operasi pencarian melibatkan personil Polrestabes Medan, TNI, Basarnas, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berlangsung dramatis. Petugas harus menembus tumpukan material bangunan yang ambruk untuk memastikan nasib penghuni rumah. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak didampingi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika serta tim laboratorium forensik Polri AKBP Roy mengungkapkan terdapat 6 korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, 3 korban lainnya ditemukan tertimbun reruntuhan bangunan. Seorang perempuan yang diduga istri pemilik rumah telah dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia ke rumah sakit. Sedangkan 2 korban lainnya termasuk seorang pengasuh anak atau babysitter ditemukan di lantai 2 dan proses evakuasi dilakukan secara hati-hati karena kondisi bangunan yang sangat labil. Cukup. Ini di hari 02.00 Selasa 21 Juli saya mengupdate perkembangan ledakan yang terjadi tadi sore. Ledakan yang disebabkan sementara diduga, nanti lapor akan menjelaskan hasil asesmen dan tim yang masuk ke dalam. Tim ke dalam ada tim lapor, ada tim dari Gegana, ada dari tim lainnya. Diduga dari kebocoran gas tanah. Setidaknya ada 6 korban. 6 korban itu, 1 laki-laki dewasa yang merupakan ayah dari pemilik rumah. Puji Tuhan sehat walafiat. Berhasil dievakuasi dari lantai 3 sampai dengan bawah, dan saat ini sudah sedikit kami wawancara karena kondisinya pun sangat baik. Kemudian yang kedua, seorang anak balita merupakan anak dari pemilik rumah yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Columbia Medan. Kemudian yang ketiga, ada 1 kurir paket Sofi yang tadi sempat ada di dekat rumah TKP, sudah dapat dievakuasi dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Medan. Tetapi tidak ada kaitan apapun terkait dengan paket yang diantar oleh kurir tersebut, karena data dan informasi yang diterima dari pemilik rumah yang merupakan suami ataupun kepala rumah tangga di rumah itu, istrinya sering melakukan pemesanan online karena sering berada di dalam rumah. 3 korban lainnya sedang dievakuasi. Puji Tuhan, dari 3 kami tim, terutama teman-teman dari Basarnas, nanti Basarnas akan menjelaskan, sudah visual melihat ada 2 dari 3 tersebut. Dan 2 ini lagi proses evakuasi turunkan, mohon waktunya dan mohon doa kita bersama. Semoga ketiganya dapat kita evakuasi dengan lancar. Menurut Jean Calvin, tingkat kerusakan bangunan diperkirakan mencapai sekitar 70% sehingga proses penyelamatan harus dilakukan dengan sangat cermat demi menghindari runtuhan susulan. Ledakan juga menimbulkan kerusakan parah pada bangunan di sekeliling lokasi. Sedikitnya 2 rumah di sisi kiri dan kanan mengalami kerusakan berat.
Mulai dari kaca jendela dan plafon tampak ambruk hingga sejumlah mobil mewah yang terparkir ikut ringsek akibat kuatnya gelombang ledakan. Tim laboratorium forensik Polri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Namun hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kebocoran gas yang memenuhi ruangan hingga memicu ledakan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika, menyampaikan kendala evakuasi lantaran material bangunan bertumpuk di lantai 2 dan akses menuju titik korban sangat terbatas. Kita sudah seperti yang disampaikan, kita sudah coba masuk dalam rumah, jadi kita lihat dari kerusakannya itu, arah kerusakan itu, tekanan itu dari dalam rumah, artinya bukan dari luar. Nah, rumah ini adalah pelanggan dari perusahaan gas negara ya. Jadi dari ciri-ciri yang ada di sana, ini belum pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dari ciri kerusakan itu seperti disampaikan Bapak Kapolres ini, indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sejauh ini. TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Mungkin itu kan. Tim SAR gabungan baik itu dari Basarnas, teman-teman dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, tadi ada juga Damkar, BPBD, semua BPBD. Saat ini sedang melaksanakan proses evakuasi yang kita coba lakukan mulai pukul dari 19.00 tadi sampai dengan saat sekarang. Objek yang kita cari itu sudah terlihat secara visual, tinggal akan kita laksanakan proses evakuasi. Harapan kami evakuasi ini berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua. Terkait proses evakuasi ini sendiri kita gunakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan alat berat seperti yang teman-teman sekalian ataupun saudara-saudara lihat. Di sini ada kren, ada ekskavator. Ini adalah bentuk daripada dukungan pemerintah daerah, baik itu dari teman-teman provinsi juga. Harapan kami ini berjalan dengan cepat, aman, dan bisa meminimalisir jumlah korban. Dan terakhir, kami dari Tim SAR gabungan tentunya menyampaikan turut berduka untuk berbelasungkawa atas ini. Mari doakan Tim SAR gabungan ini bisa cepat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kendalanya yang paling berat untuk evakuasi apa Pak? Saat ini tantangan Tim SAR gabungan yang kita lihat ya, material daripada bangunan ini memang menumpuk menjadi satu dan akses masuk ini memang agak sempit. Dan dikhawatirkan adanya tumpukan-tumpukan material yang akan menimbulkan runtuh lagi. Untuk mempercepat proses penyelamatan, tim mengerahkan 2 unit ekskavator dan 1 unit crane sejak Senin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Selasa dini hari. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.